Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah dan salawat atas Nabi. Ya, perkenalkan saya Ahmad Beskara dari kelas 5 MIA 2 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang saya buat tempo hari. Yang pertama, langsung masuk intisari. Ini telah dilakukan uji yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pencegahan hama dan penyakit ikan hias menggunakan obat kutu, yaitu menggunakan produk obat kutu yang bernama sterilized. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen pengamatan terhadap perbedaan kedua ikan hias berjenis cupang atau beta spesies. Dari hasil analisis data yang diperoleh menggunakan obat kutu bermerek sterilized cukup efektif untuk pencegahan terjangkitnya ikan hias oleh hama maupun penyakit. Dengan demikian, penggunaan sterilized tersebut sangat dianjurkan untuk bagi pemilik ikan hias. Kemudian lanjut pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Terdapat ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakangnya sendiri, ikan hias adalah jenis ikan yang berhabitat di air tawar maupun laut. Ikan hias ditujukan bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk menghias taman ataupun ruangan. Dan kata lain, ikan hias ditujukan untuk dipelihara. Panorama bawah laut seringkali mempesona banyak pasang mata, sehingga bagi para penikmatnya seringkali rela menghabiskan banyak uang untuk menyelam dan menikmatinya. Namun dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, kita bisa menikmati panorama bawah laut di dalam ruangan. Kehadiran ikan hias di dalam rumah masyarakat modern bisa menjadi alternatif hiburan di tengah padatnya kesibukan. Ikan-ikan hias ini bisa dipelihara untuk kesenangan. Oleh karena itu, bentuk, warna, ukuran, keserasian, dan kebiasaannya benar-benar harus diperhatikan. Kemudian ada ikan hias selain digunakan untuk menghias tanaman maupun ruangan, ikan hias juga bisa dijadikan objek perlombaan ataupun kompetisi. Maka dari itu, ikan hias selain dapat dijadikan hiasan ruangan, ikan hias juga dapat menambah penghasilan ataupun penghargaan. Seperti yang saya pakai dalam objek karya tulis ilmiah ini menggunakan ikan cupang sebagai media penelitian. Selain dapat dibeli dengan harga yang terjangkau, cupang sendiri juga sering dibuatkan kontes ataupun kompetisi. Untuk itu, penelitian kali ini saya menggunakan obat kutu ikan, yaitu sterilized. Misalnya, itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas yang saya sebutkan tadi, maka rumusan masalah yang akan saya ajukan dalam penelitian kali ini ialah apakah penambahan obat kutu sterilized mempengaruhi kesehatan ikan. Kemudian yang kedua, apakah penambahan obat kutu sterilized mempengaruhi pH air. Kemudian tujuan penelitiannya ialah mengetahui manfaat obat kutu ikan, yaitu sterilized, terhadap ikan hias. Dan kemudian ada pengaruh obat kutu sterilized terhadap air tempat ikan hias. Lanjut, itu manfaat penelitian. Yang pertama ada sarana bagi peneliti, sarana mengasah kemampuan dalam bidang analisis masalah. Kemudian yang kedua ada menambah pengalaman dalam berkarya di dunia penelitian. Dan yang ketiga itu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Kemudian bagi madrasah atau perpustakaan, ya bisa untuk menambah bacaan bagi siswa-siswanya. Kemudian bagi masyarakat dapat mengetahui manfaat obat kutu ikan tersebut, yaitu sterilized, dan pentingnya pH untuk ikan hias. Ya, kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pH. pH adalah derajat kesamaan yang digunakan untuk menyatakan tingkat kesamaan atau kebebasan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen H+ yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada hitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut, ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. Kemudian yang kedua ada ikan cupang atau beta spesies, adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik.
dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satunya yaitu Betta cyanioides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Ikan cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama, sehingga apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah yang dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara ataupun aerator, ikan ini masih dapat bertahan hidup. Kemudian ada hama dan penyakit. Di dalam melakukan budidaya ikan, pengendalian hama dan penyakit sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian. Oleh karena itu pembudidayanya dan kerugian bagi orang banyak akibat mutu rendah dan penyakit yang menyerang. Untuk itu diperlukan pencegahan terhadap hama dan penyakit. Ikan dikatakan sakit apabila terjadi kelainan secara anatomis, yaitu kelainan pada bagian-bagian tubuh ikan, maupun secara biologis, yaitu terjadi pada bagian organ ikan, sehingga mengganggu seluruh proses metabolisme tubuh ikan. Bab 3, itu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini berlangsung di tanggal 10 Maret hingga 25 Maret 2021 yang meliputi pencarian hasil referensi, diskusi, hasil laboratorium, serta penyusunan penelitian dan bertempat di rumah pribadi. Kemudian ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen. Penelitian eksperimen dapat diartikan dengan studi objektif, sistematik dan terkontrol untuk memprediksi serta mengetahui hubungan sebab akibat sebuah kejadian dengan cara mengekspos satu atau lebih satu eksperimen. Hasilnya dapat dibandingkan satu atau lebih kelompok data dengan yang lainnya dapat melakukan yang sama. Kemudian ada objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah ikan cupang dan produk obat kutu ikan, itu sterilized. Ikan cupang sendiri adalah salah satu jenis ikan hias yang memiliki beragam jenis. Ikan cupang sendiri merupakan salah satu ikan hias yang mudah dan gemar diminati oleh masyarakat umum, baik yang muda bahkan sampai yang dewasa. Hal ini diartikan ikan cupang sendiri mudah dan murah didapat. Kemudian ada obat kutu ikan, yaitu sterilized. Obat menggunakan produk tersebut dikarenakan produk tersebut adalah salah satu obat kutu yang dianjurkan untuk dipakai, baik itu untuk pencegahan maupun untuk pengobatan ikan yang disebabkan hama ataupun penyakit pada ikan. Kemudian data pengumpulan data, yaitu pertama studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan kajian pustaka, yaitu mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan yang sedang diteliti, sehingga hasil dari penelitian dapat diolah dengan baik sesuai dengan apa yang ada pada kajian teori. Selain itu, eksperimen dapat dipertajam dengan mendapatkan hasil yang konkret. Kemudian ada studi laboratorium. Teknik pengumpulan data dengan cara studi laboratorium yaitu menguji teori yang telah dimiliki oleh melakukan eksperimen dan mencatat serta mengklarifikasi data yang bertempat di laboratorium. Nah, ada alat dan bahan. Yang pertama ada toples, wadah ikan atau ukur pH air. Kemudian bahan-bahan yang adalah ikan cupang, obat kutu yaitu sterilized itu sendiri, kemudian air dan pakan ikan. Langkah-langkah penelitian yaitu ialah menyediakan 2 ekor ikan cupang pada tempat yang terpisah, kemudian ukur pH air pada kedua tempat tersebut, kemudian catat pH awal tersebut. Kemudian hal yang ketiga ada kemudian diamkan kedua ikan tersebut hingga beberapa hari. Yang keempat, salah satu ikan tersebut diberi obat kutu setelah beberapa hari tersebut. Yang kelima, ukur kembali pH air pada tempat yang telah diberi sterilized tersebut, kemudian catat. Kemudian yang ke-6 yaitu menunggu beberapa hari sembari diberi makan agar ikannya tidak mati. Yang terakhir yaitu melihat perbedaan pada kedua ikan tersebut. Itu adalah hasil penelitian pembahasan. Hasil penelitiannya adalah seperti yang tertera pada tabel yang saya tampilkan. Pada tanggal 10 saya mulai membeli ikan tersebut, kedua ikan tersebut. Kemudian pada tanggal 10 hingga tanggal 13 saya membiarkan kedua ikan tersebut tanpa diberi sterilized. Kemudian baru tanggal 14 saya memberi sterilized pada ikan cupang B. Kemudian ada perubahan pada objek penelitian tersebut, yaitu warna air pada wadah tersebut lalu berubah menjadi kekuningan. Namun
untuk pH sendiri itu tidak berubah sama sekali. Pada tanggal 15 hingga tanggal 25 itu masa penelitian terhadap kedua ikan. Kemudian pembahasannya ialah pH air yang pertama. pH air dalam pembahasan kali ini ialah ketika sterilisasi diteteskan ke dalam tempat ikan cupang, pH-nya tidak berubah. Yang di awal pH ikan cupang A adalah 8,2 sedangkan ikan cupang B adalah 8. Ketika sterilisasi diteteskan ke dalam tempat ikan cupang B, pH tidak berubah, yaitu tetap di angka 8. Kemudian warna air. Dalam pembahasan ini, ketika sterilisasi diteteskan ke dalam tempat ikan cupang, air yang semulanya berwarna bening berubah warnanya menjadi agak kekuningan. Kemudian yang terakhir adalah perubahan pada ikan cupang. Dalam pembahasan ini adalah perbandingan perubahan pada ikan cupang yang diteliti. Ikan cupang yang saya pakai dalam objek penelitian kali ini menggunakan ikan cupang yang baru dibeli. Dalam artian kedua ikan tersebut masih dalam keadaan sehat. Kemudian saya membandingkan dengan tujuan apakah ikan cupang yang diberi sterilisasi akan terkena hama ataupun penyakit, sebagaimana tujuan pemberian sterilisasi pada untuk pencegahan ikan hias yang terkena hama ataupun penyakit. Dalam hal tersebut, ikan cupang yang tidak diberi sterilisasi tidak mengalami apa-apa. Dalam artian ikan masih tetap sehat. Kemudian ikan cupang yang diberi sterilisasi hanya terlihat sedikit lebih aktif bergerak dari sebelumnya. Mungkin karena jangka waktu yang penelitian yang kurang lama mempengaruhi hasil penelitian yang saya lakukan kali ini. Dan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah sterilisasi yang diteteskan ke dalam air tempat ikan cupang tidak mempengaruhi pH air. Kemudian sterilisasi yang diteteskan ke dalam air tempat ikan cupang mempengaruhi warna air tersebut, yaitu semuanya warna bening menjadi kekuningan. Yang terakhir yaitu sterilisasi yang diteteskan ke dalam air tempat ikan cupang tidak mempengaruhi perubahan fisik pada ikan yang masih sehat. Kemudian saran-saran yang saya berikan ialah untuk pemilik ikan hias yang tidak suka dan warna air tempat ikan hias berubah menjadi kekuningan, tidak disarankan untuk membeli sterilisasi karena sterilisasi mempengaruhi warna air. Yang kedua ialah pemberian sterilisasi terhadap cupang yang masih sehat memang tidak terlalu berdampak apa-apa, namun dalam upaya pencegahan tersakitnya ikan hias terhadap hama dan kutu ataupun penyakit sangat dianjurkan dalam pemberian sterilisasi atau obat kutu untuk ikan hias. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.